Jadi yang pertama, ini adalah semacam jurnal elektronik atau e-journal di bidang sastra, dan ini adalah media yang sangat serius. Dan untuk masuk ke media yang satu ini, kurasinya sangat serius. Jangan-jangan anggota JSM sendiri bisa saja tidak masuk, saking seriusnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah website dari JSM itu sendiri. Dan di dalam website ini juga termuat beberapa karya-karya di sana, ada rubriknya. Nah, ini bisa dipakai untuk yang istilahnya ya, kalau dalam dunia akademik itu, para sahabat semua, ada jurnal level Q1. Bagi kawan-kawan sahabat yang dosen, pasti sangat paham jurnal level Q1. Itu adalah jurnal akademik top. Untuk masuknya ya susah. Tetapi ada juga jurnal yang Q2 dan Q3. Artinya kurasi dalam tanda kutip masuk ke sana tidak susah-susah. Itulah kira-kira ya. Jadi JSM menyiapkan dua. Pertama untuk misi kami. Nah, selalu yang dilakukan oleh JSM itu terkait dengan visi dan misi. Yang pertama adalah ketika kita berbicara mengenai quality of writing, maka tentu ada suatu media yang betul-betul writingnya berkualitas. Maka itu adalah yang pertama. Tetapi kita juga punya misi namanya quality of learning. Maka kita harus juga punya media untuk memuat karya para sahabat kita dalam konteks learning, dalam konteks belajar. Jadi kita punya dua. Dan untuk itu alhamdulillah terima kasih Syekh Sofyan sudah menyiapkan dua. Dan yang pertama, Bapak dan Ibu, sahabat semua, untuk jurnal sastranya, tadinya kita mau bikin dari scratch, kita mau bikin dari nol. Ternyata kalau bikin dari nol itu agak makan waktu. Maka setelah kami evaluasi, baik dari sisi teknis ya Sofyan, sisi teknis dari sisi pengelolaan dan juga dari sisi costing biaya, maka lebih efisien kalau kita melakukan akuisisi dari media yang sudah ada. Jadi pada bulan November 2020, maka kami mengakuisisi sebuah media sastra yang sudah tidak aktif lagi, namanya sastramedia.com. Sastra Media diakuisisi oleh JSM, kemudian berikutnya diutak-atik oleh Syekh Sofyan, kemudian diperbaiki tampilannya, kemudian banyak dipoles sana sini, dan sekarang sastramedia.com berada di bawah pengelolaan Jagat Sastra Media dengan pemretnya Sofyan Zaid. Saya kebetulan jadi ketua umum, gitu ya, pemretnya Sofyan Zaid. Kemudian ada kota redaksi, barangkali nanti yang lain, dan untuk pengelolaan keuangan dan administrasi ditangani oleh Emi. Emi yang kebetulan juga menjadi bendahara di JSM, urusan keuangan. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi mengapa muncul dua website ini. Para sahabat bisa akses sekarang melalui handphonenya masing-masing. Boleh akses yang pertama, namanya jagatsastramilennia.org. Itu ya Pak Sofian? Betul. Jagatsastramilennia.org itu adalah website dari Jagat Sastra Milenia, memuat tentang Jagat Sastra Milenia dan juga memuat karya dengan yang kita taruh di tier 2 tier 2 atau tier 3. Yang kemudian sahabat semua juga bisa mengakses melalui handphone masing-masing sastramedia.com. Sastramedia.com, coba boleh dilihat di sana, itu serius isinya. Serius sekali. Sastramedia.com, dan itu untuk masuknya itu adalah tier 1 yang di atas. Sastramedia.com. Karya-karya kawan-kawan JSM saat ini baru berada di website jagatsastramilennia.org. Belum ada yang bisa masuk ke sastramedia.com. Jadi ini adalah proses pembelajaran. Bahkan Syekh Sofyan sendiri mengatakan tulisan seorang Riri Satria pun belum bisa masuk di sastramedia.com. Jadi memang kita butuh men-challenge diri sendiri untuk bisa sampai ke sana, gitu ya.
Dan itu nanti akan ada orang-orang yang kita minta kesediaannya juga ikut menjadi evaluator di sana, kurator, evaluator, whatever the name, gitu ya, whatever the name is. Jadi dengan demikian, maka setelah diakuisisi, setelah di develop, maka insya Allah hari ini siap untuk operasional, kira-kira gitu ya, ya. Dan kedepannya itu mulai menerima karya-karya dari para sahabat semua. Silakan mengirimkan karya untuk dimuat baik di sastramedia.com maupun di www.jagatsastramedia.org. Kemudian sesuai dengan komitmen JSM, maka tentu saja JSM akan memberikan apresiasi kepada mereka yang karyanya dimuat. Jadi JSM memberikan apresiasi bagi yang karya dimuat, itu ada honornya. Dan itu akan ditransfer oleh JSM langsung nanti. Dan nanti teknisnya tentu Mas Sofyan dan Hemi akan menjelaskan lebih detail kepada kita semua di sini bagaimana proses pengelolaan ini semuanya. Tetapi secara prinsip kehadiran dua website ini, baik sastramedia.com maupun jagatsastramedia.org, itu adalah sebagai perwujudan dari misinya Jagat Sastra Milenia, yaitu quality of writing dan quality of learning. Dan kalau bisa juga quality of motivation, di mana kita termotivasi untuk bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Sesuai dengan era milenial sekarang, sesuai dengan era 5.0, era digital, setiap orang bisa menulis karya sastra. Setiap orang bisa menulis puisi. Orang bisa menulis puisi, kemudian dia terbitkan di mana? Dia terbitkan di akun media sosialnya, entah Facebook, entah Instagram, bahkan bisa baca puisi, kemudian di-upload di YouTube atau media lainnya. Tapi persoalannya selalu sama. Bagaimana quality control terjadi? Bagaimana manajemen mutu dari karya itu terjadi? Maka itulah kami terpanggil untuk mengejawantahkan misi quality of writing. Maka harus ada media yang memang memuat karya yang mutunya terjamin dan terkontrol. Dan itu mirip dilakukan dalam dunia akademik di jurnal-jurnal elektronik yang terkendali mutunya. Nah itulah yang kami lakukan sekarang, para sahabat semua. Alhamdulillah hari ini saya berterima kasih pada Syekh Sofyan bahwa kedua website kita ini sudah jadi. Kemudian dengan segala sepak terjangnya dan itu jadi. Sebetulnya Sofyan ini di Jagat Sastra Milenia tugasnya dua. Yang pertama menyiapkan publikasi seperti ini. Yang kedua, nah ini tugas yang belum selesai nih, Syekh Sofyan. Sekolah Menulis Indonesia. Siap. Ini masih ada tugasnya, tapi mungkin 2022 atau 2023. Jadi JSM terus terang, sahabat semua, saya sampaikan di sini, JSM punya ambisi mendirikan Sekolah Menulis Indonesia. Dan itu nanti akan ada departemen puisi, departemen cerpen, departemen novel, whatever lah. Kita belum tahu. Biar Syekh Sofyan nanti yang memikirkan. Saya memikirkan bagaimana organisasi itu berjalan. Nah, itulah kira-kira para sahabat semua ingin saya sampaikan pada forum ini apa yang menjadi visi dari JSM dan apa hari ini alhamdulillah sudah kita capai, kita raih dan kita rayakan bersama. Terima kasih, Syekh Sofyan. Demikian dulu penjelasan dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Riri. Kemudian saya mau sedikit nambahi. Sebenarnya konsep hadirnya dua website di JSM itu sederhana. Jagat Sastra Milenia.org itu website komunitas sekasar kira-kira gitu lah. Itu isinya apa? Isinya apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Terus di situ juga menampung
karya sastra dari anggota JSM yang tentu saja tetap melalui kurasi sebagai media pembelajaran. Kemudian saya dengan Bunda Riri berpikir berbeda. Kemudian apa yang bisa dilakukan Jagat Sastra Milenial keluar pihak JSM? Kalau Jagat web JSM itu kan untuk internal. Kemudian apa yang bisa dilakukan JSM untuk sastra Indonesia yang lebih luas? Kemudian sepakatlah muncul ide yaitu membuat media dengan cara mengakuisisi sastramedia.com. Sastramedia.com itu adalah website jurnal sastra yang sifatnya umum. Jadi siapa saja boleh kirim, terbuka. Apakah itu anggota JSM atau bukan? Itu semua boleh kirim. Nah, konsep dasar dari sastramedia.com ini dua sebenarnya, yaitu mendokumentasikan karya sastra yang sudah lama, yang klasik istilahnya, tetapi tetap selektif. Jadi tidak semua karya sastra lama itu dimasukkan, baik puisi ataupun esai. Tetap ada hal apa, sastra lama apa yang masih relevan untuk kita baca. Kemudian konsep yang kedua adalah memuat karya sastra terkini yang dilakukan melalui kurasi dan apresiasi. Jadi setiap orang yang mengirim ke Sastra Media nanti akan dikasih honor, nanti akan dijelaskan oleh sekretaris berapa masing-masing honor sebagai nominal awal yang mampu diberikan JSM kepada para kontributor tulisan. Semoga nanti berkembang akan terus meningkat nominal tersebut. Nanti kira-kira seperti apa. Nah, terakhir di sini sudah ada semacam syarat dan ketentuan publik nanti mengirim karya. Salah satu hal poin penting yang ingin saya sampaikan misalnya adalah tema yang akan dikirimkan ke Sastra Media itu tema umum, bebas saja selama ia berupa puisi, cerpen, dan esai. Tapi khusus esai ini diutamakan adalah esai yang mengulas atau membahas karya yang dibuat oleh sastramedia.com. Misalnya minggu ini ada puisinya Bang Sihar yang terbit, kemudian ada esainya Herman Sahara, ada cerpennya siapa? Randi misalnya terbit. Kemudian minggu berikutnya ada Bang Haris yang membahas salah satunya cerpen atau puisi. Nah, diutamakan seperti itu. Agar ini salah satu poin yang membedakan dengan media lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada proses dialog di situ antara esai dengan puisi dan cerpen. Dan yang terpenting adalah ada sisi apresiasi. Tapi itu diutamakan. Jadi kalau misalnya ada orang kirim esai bagus, walaupun tidak membahas karya, ya akan tetap dibuat gitu. Jadi ada proses edukasi juga di situ. Nah, kemudian yang terpenting adalah naskah yang dikirim itu harus disertai dengan nomor rekening. Setelah itu baru foto dan kontak. Kira gitu. Nah, itu yang bisa sampaikan. Slogan dari sastramedia.com itu adalah tumbuh bersama tinggi berkelanjutan. Kira-kira gitu konsepnya. Jadi saya berharap bahwa melalui sastramedia.com ini kita JSM itu betul-betul punya sumbangsi, walaupun mungkin sumbangsi kecil terhadap kesejahteraan Indonesia secara umum. Kira-kira gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk teknis lain akan disampaikan oleh Mbak Eni sebagai sekretaris sekaligus keuangan ya Mbak Eni. Silakan. Oh ya, satu lagi lupa. Dua website JSM, baik Sastra Milenial RQ dengan Sastra Media itu tanpa iklan. Jadi tidak ada adsense-nya. Karena udah kemarin sempat ngeritik saya jangan sampai puisi yang dibuat, puisi bagus, tiba-tiba muncul iklan obat kuat. Itu kan makanya diputuskan tidak ada adsense juga, tidak ada iklan sama sekali, jadi tidak untuk komersil sebenarnya. Oke, silakan. Baik, terima kasih, saya Sofian, Bang Riri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu mengenai rubrikasi. Sastramedia.com memiliki rubrikasi awal sebagai berikut. Kriterianya mengenai puisi, akan memuat puisi baik klasik ataupun terkini. Kemudian cerpen, memuat cerpen baik klasik ataupun terkini. Lalu esai, untuk esai baik klasik atau terkini, terutama yang mengulas karya sastra yang dimuat di sastramedia.com sebagai bentuk apresiasi, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saya Sofian. Misalkan sosok yang tampil untuk esai
Untuk esai misalkan esainya Bang Sihar yang dimuat. Nah, kemudian untuk sosok, nanti sosok itu akan memuat biografinya Bang Sihar gitu. Jadi saling saling berkesinambungan antara karya esai dengan sosok yang dimuat di website tersebut. Kemudian susunan yang poin kedua, honorarium dulu ya. Nah, ini yang penting. Ya. Untuk honorarium Nyimak. sebagai bentuk apresiasi sastramedia.com menyediakan honorarium bagi naskah yang dimuat dengan nominal awal. Tentu mungkin ini jumlahnya ya belum bisa setinggi ya, tapi mungkin itu yang baru bisa kita lakukan. Semoga kedepannya bisa Amin. bertambah banyak gitu ya, bertambah besar nominalnya. Itu namanya waspada. Walaupun sedikit tapi ada. Tapi ada, waspada walaupun sedikit tapi ada, daripada tidak ada sama sekali. Baik, untuk puisi honornya 50.000 per judul. Per judul ya. Ya, Per per judul. judul. Artinya ketika satu orang puisinya lolos 5 ya berarti berarti 500.000 gitu ya. Betul. Jadi ketika puisinya yang lolos itu jumlahnya 5, berarti 50.000 kali 5, berarti 250.000. Saya rasa ini nominal yang berapa penyair itu? nah, bisa saja satu orang karena puisinya bagus-bagus ya. Misalkan Masket gitu kan, puisinya kan bagus-bagus semua. Nah, bisa saja ini juga dilakukan oleh media-media yang lain kan, istilahnya. Kalau basket dimuat tidak dapat honor ya. Oh, Udah gitu ya? uangnya udah banyak. Oh iya. Jadi bakti kepada satu Indonesia tuh ya. Bakti sosial. Yang pernah dong. Baik, selanjutnya honor cerpen. Honor cerpen itu 100.000 per judul. Ya. Kemudian esai 100.000 juga per judul. Tapi esai kan harus membahas karya yang sudah termuat diutamakan Iya. untuk membahas karya yang sudah termuat di sastramedia.com. Tapi kalau ada tulisannya Ayahanda Maman yang dibuat, honornya langsung bilang diri. Oh iya. Itu sastra media ya? Iya. Oh, salah tampil. Berarti yang disebut Eni dan Sofian tadi sastra media. Sastra media lah. Lanjut untuk susunan redaksi. Susunan redaksi ya? Ya. Iya terus. Iya dong. Penanggung jawab Ketua Jagat Sastra Birinia JSN yaitu Bang Riri Satria. Pendirinya Emiswi, Nunung Nur Nil, kali ini nggak salah ya. Riri Satria, Risa Curia, Sofian R. Hajaid, Veronica Nini. Pimpinan redaksi Riri Satria, Sekretaris Emiswi. Kemudian honor. Hah? Saya di situ ditulis redaktur cuma. Di belakangnya ada redaktur kan? Iya. Ada yang salah dalam laporan kemarin depannya. Iya. Oh iya. Lakukan pengusutan. Iya. Untuk honor akan kami transfer kepada kontributor melalui aplikasi Flip. Di aplikasi tersebut bebas biaya admin. Jadi misalkan kontributornya pakai bank BRI atau Mandiri atau bank lain, nah itu bebas admin. Bayarnya kapan? Dan kami akan membayarkan sebelum karya dimuat di website. Artinya sebelum berkeringat ya istilahnya. Sebelum mengeluarkan keringat kita sudah bayarkan dulu ya. Kira-kira gitu. Bukan sampai nunggu Soalnya keringat itu, kering ya. itu pesannya penanggung jawab. Jadi orang dibayar sebelum dia karyanya dibuat. Oh, iya, baik. Jadi Sebelum nulis, Hah? Sebelum nulis. Sebelum nulis bisa mas kayak statusnya piutang di sana. masih itu harus dibayar. Apa bos ya? Masih untung dibayar banyak cincong. Masih itu harus dibayar gitu. masih tidur dibayar. Udah dulu ngomong gitu. Misalkan gini, Sabtunya honor sudah cair, sudah kami transfer. Nah minggunya sudah tayang di website.
tidaknya karya yang masuk, kami tetap akan memberikan kabar kepada kontributor. Ya, dikoreksi. Mungkin itu teknis ya. Mungkin yang perlu dikasih kabar yang dimuat. Kalau yang tidak dimuat kembali kepada teori, tidak adanya kabar adalah sebuah kabar. Tidak adanya kabar. Iya, masa nggak dibentar kabar-kabar? Oke, diralat ya. Tidak adanya kabar dan Yang merada nggak juga. Oh iya, nanti ada tanya jawab bang. Tenang. ya. Baik, nanti pokoknya sebelum karya dibuat kami akan mengabarkan kepada kontributor berikut dengan transfer ya tentunya. Seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan atau saya kembalikan lagi kepada Sesofian? Karena saya diminta jadi moderator untuk acara ini, jadi nanti honornya beda. Oh iya, double. Oke, terus itu yang disampaikan oleh Mbak Eni, terima kasih. Ada satu yang terlupa. Pemuatan untuk sastramedia.com ini akan tayang tiap hari Minggu. Sekaligus juga diumumkan hari Minggu, kemudian honor ditransfer hari Sabtu. Pemuatannya ini bersifat opsional. Maksudnya opsional begini. Kalau memang minggu pertama yang lolos cuma cerpen, ya tayang cerpen. Kalau misalnya jadi opsional, jadi tidak harus selalu bareng gitu. Jadi ini lebih kepada ada naskah yang lolos atau tidak. Dan masa tunggu pemuatan ini 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan tidak ada kabar, berarti adalah sebuah kabar bahwa tulisan itu boleh ditarik dan dikirimkan menjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada tanya jawab, kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa. Pilihannya apa? Oke, para sahabat semua, saya tadi internetnya nggak ada, sekarang sudah bisa. Saya ingin menunjukkan kepada sahabat semua, ini adalah kedua website itu. Videonya belum ada, Pak. Jadi ini websitenya. Oke, kita punya sastramedia.com. Ini adalah sastramedia.com yang baru saja yang kami akuisisi kira-kira 3/4 tahun yang lalu. Belum tahun masalahnya. Orang matematik itu kadang terlalu eksak. Jadi ini adalah jadi ini sastramedia. Kemudian di dalam itu banyak isinya esai, gitu ya. Tapi sudah banyak isinya ya. sudah banyak. Karena kita mengakuisisi Mas F, maka isinya sudah ada. Kecuali yang website ini. Kalau yang ini memang ini masih banyak kosong Mas. Ini adalah website jagatsastramilennia.org. Nah ini baru diisi ya apa yang ada saja dulu sekarang. Karena baru dibuat. Nah isinya sekarang kalau para sahabat lihat semua, ini tulisan saya untuk pengantar buku, kemudian reportase, kemudian ini puisinya, ada puisinya Risa sudah ada di sana, puisinya Mbak Nini sudah ada di sini, ini kemudian kemudian puisinya Yovita dan seterusnya. Ini ada catatan-catatan ringan, apa kata mereka tentang ini ada, kalau diklik ini ada, no internet connection. Terus yang ini nggak dapat honor ya, Pak ya? Kalau ini nggak dapat honor. Oh iya. Karena oh ini ya oke, orang galau nanya. Karena yang dimaksud dengan honor, kalau secara teori remunerasi, honor itu adalah untuk achievement, bukan untuk learning process. Untuk learning process, jangan-jangan kita harus mengeluarkan uang karena proses belajar. Maka sastramedia.com disediakan untuk achievement, pencapaian. Tetapi jagatsastramilennia.org dimaksudkan untuk learning, belajar. Jadi kita itu maksudnya. Kalau kita merasa sudah oke, kan kalau kita belajar bela diri itu ya, kalau masih sabuk putih, sabuk kuning, ya udahlah kita pengintinya di dalam aja dulu. Tapi kalau sudah sabuk hitam, bolehlah dia di luar, gitu ya. Nah kalau sudah sabuk hitam, karyanya kirim ke sastramedia.com. Ini resiko orang manajer masuk sastra.
campur. Iya. Jadi artinya saya harus mengakui diri saya sendiri juga bukan orang yang piawai, pakar di bidang itu. Kalau jurnal sains, matematika, kemudian research metodologi, saya penjaga gawangnya di UI. Tapi kalau ini kita harus tahu diri Mas. Ya harus serahkan pada ahlinya. Sebagai pengelola, pelindung, pengarah boleh gitu ya. Tapi nanti Sofyan yang akan menggawangi semua. Itu penjelasan bahwa ini kita sudah jalan, bahwa ini wujud dari dua misi yang berbeda dari Jagat Sastra Milenial. Mohon dukungannya, mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut, berjalan, gitu ya. Terima kasih. Sofyan, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Udah itu tadi yang disampaikan. Karena waktunya udah mepet, saya pikir nggak ada perlu kita tanya jawabkan kan ya? Tanya. Ada yang mau nanya? Tidak ada banyak. Tidak ada namanya Jawab gimana? Hah? Soal masalah apa namanya, siapa yang akan mengkurasi tulisan yang masuk ke sini sementara intern BSN Mas ya, yang akan dilakukan secara kolektif, kolegial, redaksional. Waduh. Tapi kita akan rekrut. Iya. Monggo. Mas Nono, saya lihat ya, saya sampai tutup sini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk Udari dan tim dan kawan-kawan membernya atas ulang tahun pertama. Kemudian yang kedua, menarik apa yang diluncurkan hari ini, tiga ya website ya. Dua. Website. Saya pikir saya harus bertanya langsung pada otak main master ini semua ya Udari ini. Sastra adalah satu hal, kemudian manajemen adalah lain hal. Seperti celetukan saya tadi, nampaknya ada upaya untuk menyatukan itu, memasukkan manajemen yang waktu itu ke dalam jagat sastra milenial sebetulnya. Jadi tentu ada goal setting di sini yang ingin dicapai, yang tidak digapai oleh udah ini. Jadi mohon sedikit saja udah ini jangan terlalu ilmiah. Waduh. Pertanyaan ditujukan kepada pimpinan umum. Target. Oke, terima kasih Bang Herman. Saya bingung manggil Kang Herman atau udah Herman. Ustaz. Ya, Herman. Betul Bang. Jadi sesuai dengan misinya JSM juga Bang. Ada pilar 5Q. Jadi itu yang selalu kami gaung-gaungkan. 5Q. Pertama, quality of learning. Yang kedua, quality of writing. Yang ketiga, quality of motivation. Yang keempat, quality of friendship. Yang kelima, quality of management. Kami percaya bahwa di jagat sastra milenial itu, sebuah komunitas sastra itu bisa berjalan dengan baik apabila memiliki 4 pilar ekosistem. Tapi nggak ada di presentasi saya, tapi dulu waktu pendirian ada. Ada 4 pilar ekosistem. Yang pertama, penulis sastranya. Itu satu. Yang kedua, pembaca sastranya. Yang ketiga, kritikus sastranya. Yang keempat adalah pengelola sastranya. Jadi yang keempat ini adalah manajemen. Yang pertama, penulis sastranya. Sebagian besar di antara para sahabat di sini adalah penulis sastra. Emi penulis puisi. Kemudian juga ada yang lain, Mas Kev penulis juga, cerpen dan puisi juga. Kemudian ya, para sahabat banyak penulis sastra. Yang kedua, tapi ada di antara kita di sini pembaca sastra dan menampilkan sastra itu. Devi Matahari adalah yang menampilkannya di pentas dengan musikalisasi puisi. Maka itu bagian dari pilar kedua dari ekosistemnya. Kemudian intinya adalah ada orang yang tangguh di panggung, tetapi mungkin biasa-biasa saja di menulis. Tapi ada yang tangguh di tulisan, mungkin di panggung biasa-biasa saja.
Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kritikus sastranya, Pak Maman Mahayana, yang menilai ini karyanya oke, ini kurang oke, diperbaiki di sini, dan seterusnya. Kalau di GSM tuh Sex of Anxiety yang mengatakan, Anak bader. iya, puisi Uda Riri merah semua, sudah lah. Jadi dia Sofyan punya hak penuh sebagai chief kurator lah gitu ya, di JSM sementara saat ini gitu ya. Dan bahkan mengatakan karya ketua JSM sendiri tidak layak. Itu tuh dia. Itu adalah yang keempat. Betul sekali Bang Herman. Yang keempat, pilar keempat adalah manajemennya. Jadi kalau tadi penulisnya, yang kedua penampilnya atau pembacanya, ketiga adalah kritikusnya. Kritikusnya ini adalah saintisnya yang menganalisis karya sastra dari berbagai teori sastra yang akan mempertajam itu terus-menerus. Dan yang keempat adalah manajemennya yang mengelola itu semua. Saya yakin tiga itu akan mandek kalau tidak ada yang namanya pendanaan. Yakin saya. Gitu. Kemudian tidak ada yang namanya standar operating prosedur dari sebuah komunitas. Tidak ada namanya division of work. Tidak ada yang namanya direction. Nah itu berhenti tuh. Itu manajemennya jadi manajemen apa ya, rame-rame gitu ya. Jadi kami saling melengkapi, Bang Herman, betul sekali. Kalau di JSM itu kami itu beda-beda. Sambil contoh aja, contoh. Kalau kami bertiga di depan, ini mewakili tiga yang berbeda, mewakili tiga pilar yang berbeda. Emi mewakili penulis, Sofyan mewakili kritikusnya, saya mewakili manajemennya. Yang mungkin kita tambah kalau Devi Matahari ada di situ lengkap. Jadi penampilnya. Jadi kita menyatukan empat itu dalam satu ekosistem saling berinteraksi, wujudnya komunitas. Dan itulah kita lakukan di Jagat Sastra Milenia, Bang Herman. Kurang lebih demikian, Bang. Terima kasih. Tadi saya dipimpin sama host acara ini, Pak Setiardi, katanya waktunya sudah habis. Ya, Pak ya? Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk tanya jawab yang belum sempat ditanyakan dan belum kami jawab, nanti kita pakai SMS. Oke, terima kasih untuk Uda Riri sebagai pimpinan umum Sastra Media dan Mbak Emi sebagai sekretaris. Diperkenalkan meninggalkan. Dan saya sebagai moderator di acara ini sekaligus tukang kebun di sastramedia.com. Mohon maaf apabila ada salah. Mohon doa, dukungan dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.